Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Kamis 3 Juni, di mana kita memperingati Santo Carolus Luanga dan kawan-kawan sebagai martir. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Tuhan panenan, Engkau memberkati darah para saksi iman menjadi benih yang menumbuhkan umat baru. Semoga ladang gerejamu di Afrika yang sudah disiram dengan darah Santo Carolus Luanga dan teman-temannya membuahkan panenan berlimpah. Demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan bahwa Dia itu esa dan tak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap pengertian, dan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu. Maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Dalam dialog Yesus dengan pemuda ini, luar biasa pemuda ini. Kenapa? Dia mengerti tentang konsep kehidupan. Ya, seperti digambarkan dalam salib. Secara vertikal, Allah mencintai manusia, manusia mencintai Allah. Seperti ini. Dan secara horizontal, manusia dengan manusia saling mengasihi. Jadi membentuk sebuah salib. Bila seorang bisa melakukan hal ini, maka dia telah mengerti makna salib dan kebangkitan. Karena di dalam salib itu ada kasih dan pengorbanan yang luar biasa. Kasih macam apa? Kasih kepada manusia untuk pengampunan dosa. Dan wujudnya adalah pengorbanan, pemberian diri untuk kebahagiaan orang lain. Maka kasih yang disampaikan pada hari ini, yang berbentuk salib ini, menjadikan kasih itu tumbuh dan hidup. Kenapa? Satu, mengerti apa arti kasih. Kedua, bagaimana membuktikannya dalam hidup sehari-hari. Ketiga, akan menghasilkan buah-buah berlimpah. Yang diungkapkan oleh Yesus kepada pemuda ini melahirkan kebahagiaan sang pemuda. Kenapa? Pengertiannya disetujui oleh Yesus. Semoga kita pun juga dalam keseharian kita
pengertian dan konsep kita tentang cinta kasih yang kita pikirkan, yang kita ungkapkan, yang kita lakukan betul sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Yesus, dan itu melahirkan kebahagiaan. Dan hal ini dilakukan dari hal-hal kecil, melalui keluarga, majikan dengan pembantu, guru dengan murid, murid dengan murid, teman dengan teman, suami dengan istri, anak-anak dan bapak dan ibu, dan sebagainya. Itulah cinta yang utuh. Ya. Maka kita harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa Tuhan itu satu, esa. Bagaimana kasihnya tertuju kepada kita. Maka kita yang mendapatkan kasih dari Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, dan mengasihi orang-orang lain di sekitar kita. Dan itulah tugas mulia yang kita dapatkan. Berbahagialah orang yang mengerti tentang apa arti itu kasih, sebagaimana pemuda tadi yang diungkapkan di hadapan Yesus, dan Yesus mengamininya. Selamat mengasihi satu sama lain. Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin.